Good afternoon, everyone, because I'm recording at noon, but whenever you are watching this video, good morning, good evening, thanks. Welcome to Popular Culture class. Before we discuss today's material, I want to review last week's material. Last week we talked about fashion as popular culture. I'm going to share a PowerPoint. I'm gonna jump right into the topic of fashion media. Jadi media dan fashion sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Tetapi keduanya ini saling berhubungan, saling menguntungkan satu sama lain. Artinya adalah contohnya media dalam hal ini misalkan ada tiga jenis fashion media yaitu print, broadcast, dan cyber. Print media atau media cetak fashion itu ada majalah ya, ada contohnya ada Vogue, Elle, Harper's Bazaar. Kalau fashion media berupa broadcast atau penyiaran, ada TV programs, ada satu TV channel, Fashion TV ya, ini TV cable. Lalu ada kalau di Indonesia salah satu stasiun TV lokal Jakarta namanya O Channel, mereka punya satu program namanya Bazaar Style. Lalu sekarang kita tahu ada fashion media baru gitu ya, yang lebih kekinian, yang lebih terkini, yaitu cyber. Berupa cyber yaitu di internet ya, berupa blog dan platform sosial media seperti Instagram, TikTok, YouTube gitu ya. Itu juga sebenarnya membawa konten berupa fashion di mana sehingga bisa juga dianggap sebagai fashion media. Oke. Jadi keduanya ini saling menguntungkan satu sama lain, yaitu fashion dan media. Contohnya majalah gitu ya, mereka ketika menampilkan seorang artis gitu ya untuk di covernya, of course si artis ini harus mengenakan pakaian. Ya, tidak mungkin telanjang gitu ya, because fashion magazines are not adult magazine seperti Playboy gitu ya. Tentu saja majalah itu memerlukan pakaian. Nah, biasanya pakaian ini mereka bekerja sama atau ada ikatan sponsorship antara merek pakaian gitu ya, baik itu berupa desainer ataupun brand dengan si majalah. Begitu juga di TV gitu ya, apapun programnya, mau acara keluarga, acara talk show gitu ya, mereka pasti membutuhkan kostum gitu ya. Termasuk juga cyber. Kalau cyber nanti berbeda karena dia dikelola secara independen. Jadi pemilik akun sosial media seperti blog dan lain-lain itu mereka mengelola sendiri sehingga pakaian yang dipakai itu ya sendiri. Walaupun nanti perkembangannya akan ada hubungannya dengan sponsorship dari baik itu desainer atau brand gitu ya. Lalu kita maju ke popular fashion. Jadi popular fashion as popular culture itu bisa dianggap sebagai popular culture karena itu tren, adanya tren. Jadi tren ini akan hilang gitu ya. Jadi di satu waktu tertentu atau di suatu tempat tertentu trennya akan berbeda-beda. Walaupun nanti mungkin akan berputar atau menyebar gitu ya, tetapi di situ ada kurun waktunya tertentu sebenarnya. Jadi tetap akan bergulir. Lalu dalam fashion juga ada yang namanya formula atau archetype. Jadi biasanya satu gaya tertentu itu memiliki ciri khas tertentu. Misalkan rock and roll gitu ya, identik dengan warna hitam atau yang sobek-sobek, celana jeans yang sobek-sobek, eyeliner gitu ya, itu merupakan sebuah formula. Jadi kalau kalian mau bergaya seperti rocker, ya itu yang bisa ditiru gitu ya. Jadi ada keseragaman atau yang bisa juga disebut sebagai convention. Lalu nanti ada yang disebut invention. Nah, ini invention bisa kita lihat ketika fashion ini tren di masa lalu menjadi trendy kembali di masa kini gitu ya. Nah, itu ada walaupun itu seperti berputar gitu ya, tren itu seperti berputar, tetapi sebenarnya ada unsur kebaruan di dalam tren itu yang kembali dalam tren yang kembali itu. Nah, kebaruan dalam tren yang kembali itu disebut invention. Ini kita sudah bahas juga ya di popular literature. Lalu biasanya fashion juga dimasukkan atau incorporated di dalam musik atau film gitu ya, dalam bentuk kostum, biasanya disebut kostum. Jadi dalam musik video atau film movie gitu ya, baik itu sinetron atau film layar lebar, biasanya ada kerjasama gitu. Pasti ada satu ada namanya stylist atau kostum designer, ada kostum director dan lain-lain. Ini bahkan di Oscar sendiri pun ada satu kategori penghargaan khusus
yang menilai kinerja dari kostum dalam film gitu ya. Salah satu pioneer atau yang paling terkenal itu biasanya Patricia Field gitu ya. Dia yang mendandani aktris-aktris atau yang memplotting pakaian-pakaian yang dikenakan Sex and the City, Gossip Girl gitu ya. Lalu nantinya fashion sebagai popular culture juga nanti berkaitan erat dengan makeup dan hairstyle. Jadi biasanya dalam satu tampilan gitu ya, look and one look ada identifiable. Jadi dalam tadi saya beri contoh gaya rock and roll gitu ya, celana sobek-sobek. Lalu misalkan bajunya tank top warna hitam, identik dengan warna-warna gelap. Nah di sini biasanya akan ada kesinambungan antara juga kaitannya dengan eyeliner gitu ya, eyeliner warna hitam, baik laki-laki atau perempuan. Lalu misalkan rambutnya gondrong, lalu ada piercing. Nah, di situ jadi kita lihat fashion itu tidak hanya pakaian, tetapi juga make up dan gaya rambut gitu ya. Fashion sebagai popular culture juga nantinya melahirkan icon-icon fashion. Kita sudah bahas icon itu apa gitu ya, icon as popular culture. Jadi icon itu secara singkat sesuatu atau seseorang yang mewakili satu lini tertentu gitu ya. Jadi ada garis lurus antara icon dengan apa yang dia wakili gitu ya. Contohnya ini berbeda dengan simbol. Kalau simbol itu misalkan warna angka 4 itu identik dengan kematian, padahal tidak ada kaitannya gitu ya. Lalu misalkan angka 13 dengan kesialan itu juga tidak ada kaitan langsungnya gitu ya. Tetapi kalau icon ini ada kaitannya gitu. Misalkan icon dalam komputer, dalam Word gitu ya, ketika kita menulis dokumen ada icon gambar printer. Nah, si gambar printer itu tentunya gambarnya printer ketika kita mengklik icon tersebut, si komputer kita akan melaksanakan perintah untuk mencetak dokumen kita gitu ya. Jadi ada kesamaan antara apa yang diwakili dengan apa yang mewakili gitu ya. Lalu berikutnya fashion dan globalisasi. Jadi fashion itu juga ada kaitannya dengan globalisasi. Jadi globalisasi sendiri ada 3 elemen atau disiplin ilmu penting gitu ya dalam globalisasi, yaitu clash of civilization, lalu convergence dan hybridization. Jadi clash of civilization ini biasanya clash gitu ya, pertikaian, pergesekan antar negara, antar bangsa. Fashion juga bisa menyebabkan pergesekan tersebut gitu ya. Contohnya misalkan batik pernah akan diakui oleh Malaysia sebagai warisan budaya negaranya gitu ya, tetapi tidak Indonesia mengajukan ke PBB gitu ya, United Nation, bahwa batik itu milik Indonesia gitu ya. Itu di situ ada pergesekan, atau walaupun tidak pertikaian, peperangan gitu, tapi ada pergesekan di situ. Lalu ada convergence. Nah, convergence ini seragam, semua jadi seragam. Kita sudah bahas dalam isu popular cuisine gitu ya, dalam kasus fast food gitu ya, di semua dunia. McDonald's mau di negara apapun itu sama gitu ya, hidangannya ya fried chicken dengan nasi, dengan kentang gitu ya. Kalau di kita mungkin diganti nasi. Nah, itu semua sama. Ini juga sama dengan fashion gitu ya. Gaya yang awalnya lahir di satu negara itu bisa menyebar ke seluruh dunia, ke negara-negara lain. Itu namanya convergence. Jadi seragam. Satu dunia gayanya bisa seragam gitu ya. Contohnya mungkin apa? Skinny jeans. Skinny jeans ya awalnya bukan dari negara kita gitu ya. Jeans itu pertama kali ditemukan di Italia untuk pakaian nelayan. Lalu dibawa ke Amerika gitu ya, menjadi populer di Amerika dan seperti simbol demokrasi gitu. Jadi artinya siapa saja bisa memakai jeans untuk berbagai macam kesempatan ya. Lalu ini akhirnya menyebar lagi ke seluruh dunia. Jadi semua seragam satu dunia pakai jeans. Lalu berikutnya hybridization. Nah, ini percampuran antara dua budaya. Jadi ada budaya masuk, ada budaya lokal, keduanya ini bergabung, namanya hybridization. Misalkan banyak sekali gitu ya di negara kita ini kan mayoritas adalah beragama Muslim. Ketika beragama Muslim ada kaidah pakaian yang harus diikuti. Tapi ketika muncul tren busana dari luar negeri yang terbuka, lalu di kita dijadikan
di-double gitu ya, atau diawali dengan mengenakan manset gitu ya. Biasanya ibu-ibu yang berhijab tapi masih mau terlihat modis gitu ya, biasanya pakai manset lalu pakai luarnya bisa pakai tank top dan lain-lain. Itu sebenarnya di situ ada hybridization tadi, contohnya juga dalam popular cuisine McDonald's gitu ya, McDonald's di luar misalkan ayam goreng makannya dengan French fries, tetapi di kita ayam fried chicken gitu ya, kita makannya dengan nasi. Nah, di situ ada percampuran dua budaya, itu namanya hybridization. Lalu berikutnya dalam fashion juga ada satu isu yang menarik tentang hak milik atau intellectual rights gitu ya. Jadi dalam fashion itu banyak sekali counterfeit. Counterfeit ini istilahnya adalah KW, barang tiruan gitu ya. KW itu sebenarnya singkatan untuk kualitas. Kualitas di bawah dari yang asli gitu ya. Tetapi ini tentunya merugikan bagi para desainer sehingga muncul slogan fake is never in fashion. Jadi barang tiruan itu kamu tidak bisa menjadi fashionable kalau kamu pakai barang tiruan gitu ya. Lalu isu yang menarik juga dalam fashion ini adalah child labor. Child labor ini erat kaitannya dengan produk-produk counterfeit atau barang-barang KW gitu ya, karena diyakini atau sudah banyak penelitian sebenarnya dan investigasi yang menunjukkan bahwa barang-barang KW itu diproduksi oleh anak-anak yang di bawah garis kemiskinan gitu ya. Jadi mereka tidak sekolah, tidak punya pendidikan. Jadi sehari-hari mereka bekerja membuat barang-barang KW yang mereka ini dibayar rendah gitu ya. Bahkan saya pernah lihat dokumenter ada anak-anaknya itu dibikin lumpuh gitu ya. Jadi mereka tidak bisa bermain, tapi mereka sehari-harinya itu membuat barang-barang KW itu tadi. Lalu juga yang seru adalah trademark and design. Jadi hak dagang dan desain modelnya gitu ya. Nah, di sini ada perbedaan antara utility right dengan use right. Jadi misalkan desain itu bisa dihak ciptakan, tetapi ketika itu barang yang dipakai itu sudah tidak bisa dihak ciptakan. Jadi contohnya misal desainnya, jadi kalau misalkan desain sepatu gitu ya, itu sepatunya tidak bisa dihak ciptakan. Desainnya bisa dihak ciptakan, misalkan Adidas logonya 3 garis gitu ya, atau bunganya. Nah, itu bisa dihak ciptakan. Tetapi sepatunya sendiri tidak bisa. Makanya ada perdebatan gitu ya antara Christian Louboutin dengan YSL karena mereka sama-sama memiliki sepatu dengan sole itu bawahnya sepatu gitu ya. Mereka punya sama-sama warna merah. Nah, itu di sini juga ada perdebatan. Jadi hak cipta ketika menjadi barang yang kita pakai itu sudah tidak bisa dihak ciptakan, tetapi desain atau logo kemiripan itu bisa. Jadi desainnya yang bisa dihak ciptakan, bukan barang yang kita pakainya, not the actual stuff or fashion stuff gitu. Ini sangat menarik. Lalu kalau dalam kaitannya dengan analisa akademik, analisis gitu ya, biasanya ada kaitannya dengan gender dan race. Jadi fashion terutama di industri modelingnya gitu ya, merupakan salah satu dari 2 pekerjaan di mana perempuan itu dibayar lebih mahal daripada laki-laki. Mau tahu apa industri lain selain modeling di mana perempuan itu dibayar lebih tinggi selain modeling? Tahu tidak? Industri lain selain modeling ya, di mana perempuan itu dibayar lebih tinggi daripada laki-laki, itu hanya ada 2, yaitu modeling dan porn industry. Jadi bintang film porno itu ya, perempuannya dibayar lebih tinggi daripada laki-laki. Hanya ada 2 industri ini nih. It is very sad gitu ya buat perempuan atau feminis, bagi para pegiat feminisme gitu ya. Lalu biasanya juga kaitannya dengan ras gitu ya, model selection. Jadi ketika ada desainer melaksanakan perhelatan fashion show gitu ya, nanti akan dilihat itu modelnya apakah ada color base. Jadi apakah semua modelnya kulit putih gitu ya.
apakah ada di situ ada model kulit hitamnya, apakah ada model yang keturunan Asia gitu ya, lalu juga skinny centrism. Jadi biasanya model atau pakaian itu dibuat dalam size zero. Size zero itu yang kecil sekali ya. Perempuan yang kurus, ini namanya skinny centrism. Jadi desainer atau merek-merek pakaian itu hanya menyediakan baju-baju untuk perempuan atau laki-laki yang tubuhnya ideal, yang kurus gitu ya. Sedangkan untuk yang berbadan lebih besar itu mereka tidak mengakomodir itu gitu ya. Lalu juga ada kaitannya dengan masih kaitan dengan race gitu ya. Jadi ada tradisi dari origin tertentu, misalkan budaya dari yang berasal dari daerah tertentu gitu ya, digunakan oleh satu desainer atau brand untuk keuntungan dia sendiri. Nah, ini namanya cultural appropriation. Jadi mengambil unsur-unsur budaya dari budaya lain gitu ya, dari sebuah budaya tertentu untuk kepentingan pribadi. Ini namanya cultural appropriation. Baru-baru kemarin heboh kasusnya, bukan kasus sih, isunya Nagita Slavina yang menjadi ikon PON di Papua gitu ya. Dia memakai pakaian Papua, jadi ada hiasan kepala, bajunya sih masih memakai pakaian ya, tidak yang biasanya kan shirtless gitu ya kalau orang Papua aslinya gitu ya. Nah, dia dianggap karena dia bukan orang Papua gitu ya, dianggap cultural appropriation di situ. Karena dia bukan orang Papua tapi dia memakai pakaian Papua gitu. Ini perdebatan apakah itu yang Nagita Slavina ini lakukan atau panitia dari PON-nya ini lakukan adalah cultural appropriation atau bukan gitu ya. Lalu contoh lainnya adalah baggy clothes. Jadi pakaian yang kebesaran itu ada ceritanya sebenarnya. Walaupun ini jadi tren gitu ya, sekarang banyak sekali orang-orang yang mengenakan baju yang kebesaran gitu. Nah, ini tuh sebenarnya ada ceritanya karena di Amerika sendiri gitu ya, orang kulit hitam itu tidak memiliki ekonomi yang seperti orang kulit putih. Jadi pakaian itu diturunkan. Jadi dari generasi sebelumnya, bisa kakaknya atau orang tuanya atau paman, sepupu gitu ya, diturunkan ke yang lebih muda. Nah, itu kan tidak karena itu diturunkan, gitu ya, bukan beli sendiri, jadi ukurannya pun tidak selalu pas gitu ya. Makanya banyak kebesaran gitu, sehingga sebenarnya si baggy clothes ini identik dengan hip hop atau R&B gitu ya, terutama hip hop culture. Jadi rapper banyak yang menggunakan baju-baju yang kebesaran. Jadi sebenarnya bukan karena memang gaya, tetapi karena keadaan juga gitu, yang mereka tidak mampu membeli pakaian baru sehingga harus mengenakan pakaian yang diturunkan atau hands me down dari kakak atau orang tua atau kerabatnya yang lebih tua gitu ya. Lalu dalam hal analisis biasanya fashion sebagai budaya populer itu dikaji dalam menggunakan atau teori representation gitu ya. Jadi apa yang direpresentasikan dari sebuah tampilan busana gitu ya. Contohnya tangan kemeja panjang yang digulung itu artinya adalah hard worker. Terutama kalau bajunya atau kemejanya itu warna biru. Lalu juga misalnya media portrayal. Jadi misalkan satu majalah, bagaimana si majalah ini menampilkan pakaian-pakaian dalam satu edisi tertentu gitu ya. Nah, ini juga banyak dikaji gitu ya. Lalu ada semiotik atau semiologi. Jadi fashion sebagai kode. Contohnya misalkan saya pernah baca ya, Cunningham, tulisannya Cunningham, dia meneliti fashionnya busana-busana penampilan Lady Gaga. Jadi ada yang dia mengenakan gaun tapi beraksesoris kermit. Kermit itu kodok hijau itu. Lalu sebenarnya itu ada arti-artinya. Jadi dia menyimpulkan busana-busana yang dipakai Lady Gaga di awal kemunculan dia gitu di album The Fame itu memang sangat ditujukan untuk menyasar audiens LGBTQIA+ gitu ya. Jadi di situ ada representasi atau kode-kode yang ditujukan atau bisa diapresiasi gitu ya untuk mengambil hati dari penikmat musik atau fansnya dia yang
berasal dari komunitas LGBT gitu ya. Lalu juga dari kajian linguistik, biasanya wording in fashion magazine. Jadi biasanya walaupun majalah itu kebanyakan majalah fashion kebanyakan gambar gitu ya, tetapi kata-katanya juga bisa dikaji gitu ya. Lalu misalnya ketika dia mendeskripsikan sebuah foto atau editorial gitu ya, itu juga bisa dikaji. Oke. Sampai sini penjelasan atau review saya tentang fashion as popular culture. Sekarang saya akan melanjutkan ke materi minggu ini, yaitu popular sport. Okay, so I'm gonna share a presentation again. Jadi olahraga gitu ya, apa sih sports? Sports itu olahraga gitu ya bahasa Indonesianya. Olahraga, olah tubuh. Jadi sports olahraga bisa diartikan sebagai aktivitas fisik yang bersifat kompetitif gitu ya. Baik itu berupa tantangan, rintangan atau permainan gitu ya. Jadi biasanya olahraga ini ada dua kubu, dua sisi gitu ya. Opposing yang berlawanan di mana keduanya ini mencoba untuk mengalahkan satu sama lain sehingga menjadi juara gitu ya. Tapi ada juga cabang olahraga yang pesertanya banyak gitu ya. Nah, mereka mewakili kemenangan individu masing-masing kalau mereka menang gitu ya. Contohnya dalam race balapan gitu ya, balapan motor, mobil, sepeda gitu ya. Mereka pesertanya banyak gitu kan, tetapi mereka membawa nama masing-masing, nama sendiri. Lalu olahraga ini menjaga atau meningkatkan kapasitas tubuh, kapasitas fisik dan kemampuan fisik gitu. Jadi misalkan lebih lentur, lebih kuat, contohnya weightlifting gitu ya. Jadi kuat-kuatan ngangkat beban atau misalkan lompat indah. Lompat indah itu kan harus berapa kali putar selama di udara sebelum menyentuh air gitu ya. Jadi kekuatan dan kemampuan fisik yang diuji. Lalu biasanya govern by olahraga itu ada aturannya. Jadi ada serangkaian aturan atau yang ditentukan oleh juri biasanya gitu ya, atau ada organisasinya juga yang lebih tinggi lagi nantinya, misalkan di pertandingannya ada juri, tetapi si juri ini apa yang dia tekankan itu juga sebenarnya ada konvensinya, jadi ada aturan resminya gitu ya, untuk memastikan kompetisi atau olahraga ini berjalan dengan fair gitu ya, atau berjalan dengan adil, tidak ada kecurangan. Jadi biasanya olahraga ini penentuan kemenangannya bisa berupa skor gitu ya. Jadi misalkan dalam permainan sepak bola banyak-banyakan gol. Siapa yang golnya paling banyak gitu ya, dia yang menang. Itu berarti berdasarkan skor. Tapi ada juga yang berdasarkan juri. Contohnya misalkan boxing. Boxing itu walaupun nanti kalau memang kelihatan sekali salah satu dari antara dua petinjunya ini KO gitu ya, dia yang tidak KO ini yang menang, tetapi kadang ada sudah beronde-ronde tetapi masih dua-duanya ini masih terlihat kuat gitu ya. Nah, nanti di ronde keberapa itu nantinya berhenti permainan, si juri yang akan menentukan siapa yang akan menang gitu ya. Contoh nanti juga permainan-permainan di Olimpik, contohnya misalkan loncat indah gitu ya, itu juga nanti ditentukan oleh juri, karena berbeda dengan swimmer gitu atau olahraga renang yang sampai cepat-cepatan sampai di ujung kolam gitu ya. Kalau lompat indah nantinya berbeda. Olahraga ini dates back to 100 if not thousands of centuries. Jadi olahraga ini berawal dari ribuan atau bahkan jutaan tahun yang lalu gitu ya. Contohnya zaman Kekaisaran Roma gitu ya, mereka punya permainan gladiator. Jadi gladiator ini bunuh-bunuhan tetapi dinikmati oleh bangsawan dan orang rakyat yang lain sebagai hiburan gitu ya. Jadi ini bisa dianggap sebagai olahraga si gladiator ini, karena di situ gladiator ini tentunya menguji fisik dan
kemampuan si gladiatornya gitu ya, siapa yang bisa membunuh satu sama lain, siapa yang bisa membunuh lawannya gitu ya. Lalu archery, jadi panah gitu ya, panah ini juga kompetisi gitu ya. Kalau dalam misalnya orang Inggris itu berburu, jadi mereka biasanya ke daerah countryside atau pedesaan gitu ya, bisa ke Scotland, ke Wales gitu ya untuk berburu karena kan kalau estate, jadi kalau perumahan bangsawan itu kan luas, mereka biasanya punya pekarangan yang dimana ada hewan-hewan yang tinggalnya hewan-hewan liar gitu. Nanti mereka menangkap burung gitu ya. Nah, ini awalnya menggunakan panah, tapi kalau sekarang sebenarnya menggunakan pistol senjata api gitu ya, tetapi yang khusus yang bukan untuk senjata api seperti polisi, bukan. Lalu equestrian ini olahraga berkuda ya. Jadi berkuda ini polo gitu ya. Olahraga polo itu olahraganya sudah ada lama, biasanya bangsawan juga karena kuda ini biaya pemeliharaannya mahal gitu ya. Lalu kalau sekarang olahraga di zaman modern gitu ya, biasanya sudah punya sistem. Tadi salah satunya misalkan ada organisasi. Nah, organisasi ini menentukan peraturan-peraturan seperti apa sehingga olahraga atau pertandingan sebuah cabang olahraga itu bisa dianggap fair atau adil, tidak curang. Ya, nah ini ada organisasi yang menaungi, yang dimana si organisasi ini biasanya sudah punya sistem gitu ya. Nah, biasanya sistem ini sudah set atau fix, tidak absolut, tidak bisa digoyah gitu ya. Maksudnya tidak bisa berubah-ubah. Contohnya olahraga sepak bola gitu ya, 45 menit kali 2, lalu kalau masih draw nanti ada perpanjangan waktu gitu ya. Lalu kalau masih perpanjangan waktu tidak bisa, nanti ada tendangan itu yang terakhir, yang pemain yang dijagokan yang menendang langsung ke arah gawang gitu ya. Tapi biasanya juga ada beberapa, misalkan di olahraga lari gitu ya, ada sepatu Nike, salah satu jenis sepatu Nike yang tidak diperbolehkan untuk dipergunakan dalam olahraga lari karena diyakini gitu ya, dia memiliki atau bisa memberikan bantuan secara mekanik gitu ya, sehingga si pelari yang mengenakan sepatu ini bisa lebih cepat larinya, walaupun mungkin kemampuannya sama dengan pelari lain gitu. Itu biasanya juga nanti ada sedikit-sedikit perubahan seperti itu. Di bawah sistem olahraga modern gitu ya, selain organisasi yang menaungi, juga nanti ada scout atau pencari bakat. Biasanya ini dalam olahraga sepak bola atau basketball, rugby gitu ya. Jadi ada mencari bakat yang ke sekolah-sekolah, ke SMA, ke SMP untuk nantinya disekolahkan di sekolah olahraga, cabang olahraganya gitu ya, atau nanti dikuliahkan sambil bertanding gitu. Lalu nantinya setelah lulus, setelah mumpuni kemampuannya, nanti akan bermain di satu klub tertentu gitu ya. Nanti setelah di satu klub, saya tambahkan saja ya, ada klub di sini. Setelah di satu klub, nanti mereka biasanya punya agent sendiri yang mengurus pertandingannya gitu ya, karena kan pertandingan juga biasanya pindah-pindah ya, dari misalkan DBL nanti di stadion mana, di kota mana gitu ya, sehingga pertandingan ini pindah-pindah. Jadi mereka punya agent yang mengurusi, termasuk di dalamnya nanti sponsorship atau perpindahan pemain gitu ya. Lalu ada coach, pelatih, ada pelatih juga gitu ya. Biasanya pelatih ini merupakan mantan atlet juga dulunya waktu mudanya gitu ya. Lalu yang menjadikan juga olahraga sebagai budaya populer itu adanya audiensship gitu ya. Jadi audiensnya banyak gitu, yang bertanding mungkin hanya misalnya sepak bola 11 kali 2 grup gitu ya, tapi yang nonton satu stadion. Lalu nanti pertandingan ini juga bukan hanya disaksikan oleh orang yang berada di stadion, tetapi juga bisa disiarkan langsung oleh TV gitu ya, atau nanti di streaming oleh internet gitu ya. Ini di situ di mana jadinya budaya populer, jadi yang menikmati banyak gitu ya. Semakin banyak orang menikmati, semakin banyak uang yang akan diperoleh atau dikumpulkan oleh si
sistem-sistem yang berada di organisasi keolahragaan itu tadi gitu ya. Jadi keuntungannya semakin banyak. Kalau sampai sekarang ya sebenarnya komentator olahraga itu kan ada berupa suara gitu ya. Ketika pertandingan berlangsung ada komentator olahraga, suaranya terdengar gitu. Nah, ini sebenarnya karena zaman dulu sebelum ada TV, pertandingan olahraga itu disampaikan melalui radio. Jadi si komentator ini mendeskripsikan apa yang terjadi di lapangan gitu ya. Sehingga sampai sekarang ini masih digunakan dalam bentuk komentator olahraga. Kalau sekarang pertandingan olahraga sudah disiarkan langsung secara langsung melalui TV atau juga streaming gitu ya. Sekarang banyak sekali pertandingan, contohnya celebrity boxing, pertandingan tinju olahraga di mana yang bertanding itu atlet tinju profesional dengan misalkan YouTuber gitu ya, atau celebrity boxing antara dua-duanya tidak punya background tinju sama sekali. Contohnya kemarin ada Aaron Carter yang dia penyanyi sama Lamar Odom. Lamar Odom ini atlet basket. Lalu ada juga YouTuber sama TikToker, Bryce Hall sama Austin McNair atau Max siapa, saya lupa namanya. Juga ini banyak yang nonton dan disiarkan secara di live streaming gitu ya, melalui website berbayar gitu. Ini juga penontonnya banyak sekali dan mereka dapat millions of dollars gitu dari pertandingan itu, walaupun nantinya gitu ya si pertandingan ini memang dibandingkan dengan cabang olahraga lain yang tujuannya untuk mengukur kemampuan atau kekuatan fisik gitu ya, skills atau strength, power gitu ya, tetapi olahraga ini juga dinilai dari sisi entertainment-nya, sisi pertunjukannya. Jadi semakin menghibur, semakin banyak orang yang akan nonton gitu kan. Jadi untuk non partisipan, jadi penonton pure gitu ya, yang baik itu di stadion atau di rumah melalui TV atau streaming gitu ya, ini juga membawa sisi hiburan tersendiri gitu ya. Sehingga nantinya si atlet yang berkecimpung di cabang olahraga tertentu, mereka akan ditonton atau diikuti ya. Kalau sekarang diikuti melalui sosial media gitu ya. Kalau zaman dulu ditunggu-tunggu beritanya muncul gitu ya, atau diidolakan lah oleh orang halayak ramai, orang banyak gitu ya. Jadi si atlet ini banyak idolanya juga gitu ya, karena sistemnya ini pertandingan harus disaksikan oleh sebanyak mungkin orang yang menyaksikan gitu ya. Lalu biasanya satu cabang olahraga tertentu juga memiliki siklus atau season tertentu dalam satu tahunnya. Biasanya di bulan apa sampai apa gitu ya. Nanti cabang olahraga lain di bulan-bulan lainnya. Sehingga para penggemar olahraga ini bisa menikmati masing-masing olahraga tanpa harus sibuk memilih aku mau yang mana dulu gitu ya. Jadi ada seasonnya, sport season. Lalu berikutnya elements of sport. Nah, ini yang menjadikan sport sebagai budaya populer. Tadi sudah saya bahas ada entertainment, jadi harus menghibur. Contohnya SmackDown gitu ya, WWF itu kan dia tidak pure pertandingan fisik sebenarnya. Jadi ada sisi entertainment di situ. Bagaimana ketika menonjok harus bagus, terlihat bagus. Nanti siapa yang menang itu banyak sekali, bahkan dokumenter yang mengungkap kalau seperti SmackDown, WWF ini merupakan sebuah settingan gitu. Jadi siapa yang nantinya akan menang itu sudah diketahui. Lalu gerakannya seperti apa itu sudah disetting. Jadi seperti film laga gitu ya, tetapi dikemas seolah-olah ini sebagai sesuatu yang real, yang nyata, yang tidak ada settingannya, tidak ada skenario-nya gitu ya. Jadi dalam olahraga itu juga dibutuhkan showmanship. Jadi kemampuan untuk memberikan pertunjukan yang menghibur bagi penonton gitu ya.
Nah, biasanya olahraga ini juga ada erat kaitannya dengan budaya. Jadi, budaya seperti apa? Jadi dalam budaya tertentu, negara masyarakat tertentu, mereka itu akan menyenangi olahraga tertentu, gitu ya. Jadi kalau sepak bola, soccer, football, gitu ya, yang kita tahu itu dari Eropa, gitu ya, dia menyebar ke seluruh dunia. Kalau di Amerika nanti yang namanya football itu seperti rugby. Tapi nanti American football yang seperti rugby juga berbeda dengan Australian football. Nah, itu berbeda-beda. Nanti kalau di Jepang itu yang ada judo, ada sumo gitu ya, itu ya hanya ada di sana, itu disenangi di sana tapi tidak terlalu mendunia. Lalu ada misalkan ada taekwondo, ada karate gitu ya, itu jadi dari Korea, dari Cina, dari Jepang, itu nanti menyebar ke Asia saja, tidak ke negara-negara barat gitu ya. Jadi ada unsur-unsur budaya juga dalam olahraga sebenarnya. Lalu nantinya olahraga ini, tim-tim olahraga memiliki seragam. Nah, seragam ini yang menimbulkan jadi penggemarnya gitu ya nanti akan ikut mengenakan seragam si klub atau pemain idolanya gitu. Lalu nanti juga masing-masing klub biasanya punya maskot. Biasanya kalau di NBL Amerika itu namanya ada Bull, ada Bobcats gitu ya, ada Red Devil dan lain-lain. Banyak sekali. Nah, di olahraga ini juga tadi saya sudah menyinggung sedikit tentang seasonal event, sport season gitu ya. Jadi di sport season ini nanti biasanya ada gongnya gitu ya, ada event yang besar, paling besarnya. Contohnya misalkan Olympic Games. Nah, Olympic Games ini pertandingan yang bisa diikuti oleh seluruh dunia, disiarkan juga beberapa cabang olahraganya gitu ya, disiarkan. Biasanya ini juga kaitannya dengan budaya, beberapa cabang olahraga ini tidak semuanya disiarkan di semua negara, jadi hanya negara tertentu mengambil siaran atau menayangkan pertandingan olahraga tertentu gitu ya. Lalu misalkan tadi American football itu event terbesarnya itu Super Bowl gitu ya. Ini saya pernah bahas di popular rituals ya. Jadi ini banyak rangkaiannya gitu ya, termasuk nanti ada halftime show. Biasanya ini dilaksanakan di hari Minggu kan, tetapi dari hari Jumat, Sabtu itu orang-orang sudah sangat excited terhadap Super Bowl. Nanti juga di TV akan banyak iklan dari sponsor penyelenggara Super Bowl. Jadi misalnya Pepsi gitu ya akan menayangkan iklan-iklan yang ikoniknya gitu ya. Lalu ini Olimpik itu berapa tahunan? 4 tahunan ya. Super Bowl itu tahunan, tapi hanya di Amerika. Lalu nanti ada World Cup. World Cup ini juga 4 tahunan. Ini Piala Dunia sepak bola gitu ya. Nah ini di seluruh dunia pastinya disaksikan. Nanti ada tuan rumahnya gitu ya. Semua pertandingan dilaksanakan di mana. Nah akan ada juga lagu tim songnya gitu ya. Nanti tim songnya misalkan yang tahun 2010 itu Shakira Waka Waka, ya penyanyi Latin gitu ya, American Latin, Kolombia kalau nggak salah. Dia menyanyikan lagu Piala Dunia yang dilaksanakan di Afrika Selatan gitu, tetapi dengan dancer atau pakaian yang menyimbolkan Afrika Selatan gitu ya. Lalu nanti ada Asian Games, ASEAN Games yang 2 tahunan gitu ya. Ini juga ada eventnya dan ada siklusnya masing-masing gitu. Lalu berikutnya olahraga ini dekat juga dengan celebrity cultures. Jadi tadi ketika membahas fashion, nanti fashion sebagai popular culture juga melahirkan orang-orang ikonik gitu ya. Contohnya misalkan Anna Wintour, Sarah Jessica Parker dengan karakternya di Sex and the City, Carrie Bradshaw gitu ya, atau Blair Waldorf di Gossip Girl gitu ya. Nah, si sports juga melahirkan ikon-ikon olahraga sesuai dengan cabangnya tersendiri. Misalnya Tiger Woods itu pemain golf ya, ketika membicarakan sesuatu yang hebat tentang golf biasanya menggunakan gambaran Tiger Woods gitu ya, atau misalkan Cristiano Ronaldo gitu ya, dia seorang pesepak bola ya, ketika membicarakan pesepak bola hebat ya, kita menggunakan gambaran-gambaran
si Cristiano Ronaldo gitu ya. Lalu juga nanti kaitannya antara popular sports dengan celebrity culture itu dalam endorsement. Jadi seperti yang kita tahu sekarang, endorsement di social media itu sebenarnya berasal dari endorsement di ranah olahraga gitu. Jadi zaman dahulu ketika ada atlet yang akan bermain, akan bertanding gitu ya, akan ada merek-merek sponsor yang memberikan produk mereka kepada si atlet tersebut untuk dipakai ketika bertanding. Misalkan sepatu Nike memberikan kepada atlet lari, atau sepatu Adidas memberikan kepada pesepak bola gitu ya. Nah itu endorsement. Jadi produk mereka itu mendapatkan iklan yang lebih genuine gitu ya, lebih otentik dibandingkan dengan iklan yang dibuat oleh sutradara dan lain-lain. Karena yang menggunakan produk mereka adalah atlet yang terbukti mumpuni di bidangnya masing-masing gitu ya. Lalu berikutnya keterkaitan antara popular sports dengan celebrity culture juga dalam hal WAGs. WAGs ini singkatan dari Wives and Girlfriends. Jadi karena mereka ini terkenal gitu ya, atlet-atlet ini diidolakan sehingga pasangan mereka pun akan kecipratan dari popularitas itu gitu ya. Contohnya misalkan David Beckham, istrinya Victoria Beckham. Ya, Victoria Beckham juga terkenal sih dengan Spice Girls ya, tetapi ketika Spice Girls bubar gitu ya, lalu dia tetap bisa terkenal dan muncul di berbagai majalah, TV, bahkan punya karir di bidang fashion. Itu ya karena keterkenalan si David Beckham juga gitu ya. Lalu ada misalkan istrinya di Amerika sendiri ada acara-acara TV yang seperti reality show yang mengungkap hidup dari pacar dan istri-istri si atlet-atlet. Contohnya ada Basketball Wife dan lain-lain, banyak sekali. Jadi ini juga bisa menjadi ladang penghasilan gitu ya. Lalu berikutnya isu yang dianalisa dalam hal akademik perihal olahraga populer gitu ya, yaitu dari segi gendernya. Jadi dalam pertandingan olahraga itu kan laki-laki dan perempuan kategorinya selalu dipisah gitu ya. Misalkan pelari laki-laki, pelari perempuan ya itu berbeda, mereka punya diberikan standar tersendiri yang berbeda gitu ya. Sehingga di sini juga sering sekarang terutama ya timbul masalah-masalah ketika banyak atlet-atlet yang merupakan transseksual gitu ya, yang tadinya laki-laki menjadi perempuan, ketika bertanding di cabang olahraga itu kan dia memiliki stamina laki-laki yang secara biologis lebih kuat daripada stamina perempuan gitu ya. Nah ini menjadi perdebatan juga nih gitu ya. Lalu berikutnya isu-isu homoseksualitas. Jadi si cabang-cabang olahraga atau dunia atlet itu sering dianggap homofobik gitu ya, homofobia. Sehingga misal banyak sekali atlet-atlet yang tidak berani untuk come out of the closet atau mengakui seksualitas mereka gitu ya, karena takut dikucilkan atau bahkan dikeluarkan dari klub atau tidak diberikan pertandingan, tidak diikutkan pertandingan lagi gitu ya oleh klubnya. Lalu juga yang menjadi isu dalam kajian olahraga sebagai budaya populer itu adalah dari segi ras gitu ya. Jadi biasanya orang kulit hitam itu diidentikan dengan tenaga yang kuat gitu ya, sehingga banyak sekali atlet itu yang memang berketurunan African gitu ya. Di Amerika sendiri banyak sekali pemain basket, terutama pemain basket banyak sekali orang kulit hitam gitu ya. Nah ini juga akhirnya menimbulkan seperti rasisme sendiri gitu ya dalam dunia olahraga. Contohnya juga nanti misalkan Kaepernick gitu ya di tahun 2017 ya, ketika Beyonce tampil kedua kalinya yang di halftime show sama Coldplay, dia tampil dia bersujud dengan satu lutut gitu ya untuk menunjukkan dukungannya dukungannya untuk memberantas police brutality gitu ya. Itu di situ ternyata dia diboikot tuh, tidak boleh bertanding lagi di pertandingan berikutnya.
Lalu yang menjadi isu juga adanya atlet dengan kebutuhan khusus. Atlet-atlet berkebutuhan khusus ini ada para Olimpik ya. Jadi atlet-atlet yang maaf lumpuh atau memiliki itu mereka juga masih bisa bertampil dalam olimpiade khusus untuk memang dengan sesama atlet yang memiliki kebutuhan khusus gitu ya. Oke. That's all my presentation. Thanks for joining. If you have any question, you can write down in the comment section or you can contact me directly through my email or my WhatsApp and we can discuss in the next meeting. Thank you everyone for joining.